sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya. Wa alaiha maktasab, dan dia akan mendapatkan siksa sesuai dengan kesalahan atau dosa yang dilakukan. Yang lain dimana bunyi yang dia masuk Allah. Ayat ini mengisahkan atau berisi tentang ujian dan cobaan hidup manusia. Sehingga kita di dalam kehidupan ini banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi. Hadirnya ujian dan cobaan ini, maka manusia yang pertama akan lebih kuat dalam iman, lebih kuat dalam keyakinan, lebih kuat dalam fisik dan mental, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali ujian dan cobaan yang sering kita hadapi, sering kita lalui, maka kita akan menjadikan lebih kuat dalam fisik dan mental kita. Yang kedua, adanya ujian dan cobaan dalam hidup ini, maka manusia akan menjadi lebih sabar. Baik sabar dalam ketika kita melakukan taatnya kepada Allah. Astagfirullah. Kita melakukan ibadah, melakukan perintah-perintah Allah, itu pun perlu sekali adanya kesabaran yang harus kita hadapi atau kita lakukan. Kadang ketika kita mendengar panggilan Allah, adzan subuh misalnya, mungkin kita masih terasa ngantuk, terasa lelah dan lain sebagainya. Karena rasa sabar yang ada pada diri kita, maka apapun yang kita hadapi itulah adalah suatu kesabaran. Itu adalah merupakan kewajiban panggilan Allah yang tertuju pada kita. Tinggal kita bagaimana menghadapi kesabaran ini. Kuatkah kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah untuk menghadapi kesabaran ini? Kita lebih baik memilih tidur atau memilih kita bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini adalah merupakan suatu kesabaran bagi diri kita yang itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga kita di dalam menghadapi musibah, as-sabru ala musibah, itu juga ujian dari Allah pada diri kita. Ketika kita diuji oleh Allah, diberikan musibah, karena musibah ini bermacam-macam bentuknya. Mungkin ditinggal salah satu dari keluarga kita, mungkin kita kehilangan harta, mungkin kita sakit dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan musibah, ujian dari Allah. Bagaimana kita menghadapi musibah ini? Tetap sabarkah diri kita untuk diuji oleh Allah menghadapi musibah? Dan juga musibah ketika kita menghadapi maksiat, as-sabru ala maksiat. Bagaimana kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dalam hal kemaksiatan, maksiat. Sehingga maksiat ini bisa datang dari mana saja. Mungkin bisa juga datang dari penglihatan kita, dari mata kita. Bagaimana Allah menguji penglihatan kita, mata kita, sehingga kita bagaimana bersikap untuk bersabar di dalam kita menjaga penglihatan kita. Mungkin telinga kita juga bagaimana kita menerapkan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang mungkin kurang pantas atau sesuai untuk kita dengarkan. Atau mungkin juga bisa timbul dari mulut kita.
maka pantas kita bersabar untuk menjaga lisan kita agar senantiasa tidak keluar hal-hal atau kata-kata yang kurang pantas untuk dikata-katakan kepada orang lain, sehingga ini tidak akan menimbulkan kemacetan terhadap diri orang lain. Yang kedua, yang ketiga, akhirnya ujian dan cobaan ini, maka kita akan lebih tahu untuk menghadapi makna dan arti hidup. Kita di dalam hidup bermasyarakat ini tidak bisa hidup sendirian. Pasti kita akan membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Maka kita di samping membutuhkan orang lain, kita juga harus siap memberikan bantuan terhadap orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, agar merasa kehidupan kita di dalam masyarakat ini adalah bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan kehidupan kita hidup bermasyarakat, sehingga yang mampu untuk memberikan bantuan terhadap orang lain mungkin berupa ilmunya, bisa juga buat yang terbaik sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang bisa membantu dengan tenaga, bantulah orang lain dengan tenaga, mungkin dengan harta dan lain sebagainya, sehingga apa yang bisa kita berikan bantuan terhadap orang lain, maka mari bersama-sama kita berusaha untuk membantu orang lain dan sesuai dengan kemampuan atau yang bisa kita berikan terhadap diri kita, sehingga kita juga ingin dibantu atau menerima bantuan dari orang lain dari berbagai macam hal atau berbagai macam cara. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam kehidupan ini agar senantiasa bisa hidup berdampingan dengan baik, maka bersama-sama kita berusaha untuk memberikan dan menerima bantuan dari orang lain dan juga memberikan bantuan. Barakallahu fiikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayati wal hikmati aku boleh sebelum ingat wa Alhamdulillah rabbil alamin al-iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qayyum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma Rabbana nafsi wa Qur'an wa fir'an wa hamna anta maulana wa masyurna ala qawm kafirin.
kepada Imam-Fik di Hasanah, Taufiq Hasanah, Taufiq Subhanallah walhamdulillah walhamdulillah Allah